Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi MTS Ulumiyah kelas 8A dan 8B? Sehat semua kan? Sudah sarapan semua? Ya, tadi malam tidurnya pasti nyenyak sekali ya. Itu pada pertemuan kita kali ini ya, kita akan membahas mengenai agrikultur. Kemarin sudah sedikit kita singgung apa itu agrikultur ya. Yang pada waktu video kemarin Pak Tahir membahas tentang maritim. Tentunya kalian masih ingat apa itu maritim. Dan yang akan kita bahas saat ini adalah agrikultur. Tapi sebelum memasuki materi, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah agar nanti kita ke depan ya diberi kemudahan untuk menimba ilmu ya, dan ilmu kita bisa bermanfaat dan barokah ya. Amin Allahumma amin. Buka modul kalian halaman 56 ya. Tadi sudah kalian baca apa belum modulnya ya? Sebelum melihat video tentunya kalian harus membaca agar tahu alurnya nanti ya. Apa itu agrikultur? Coba sebutkan. Apa itu agrikultur? Pengertiannya apa? Apa itu agrikultur? Agrikultur adalah pengolahan baik pertanian, perkebunan, peternakan yang diolah secara terorganisir. Itu ada agrikultur ya, ada pertanian, ada perkebunan, peternakan, perikanan, terus kebun buah. Itu adalah agrikultur. Kehutanan itu dinamakan agrikultur. Ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali apa itu agrikultur. Nah, agrikultur itu tentunya adalah komoditas utama yang ada di negara kita. Agrikultur adalah komoditas utama yang ada di negara kita. Baik dari zaman sebelum penjajahan, masih zaman kerajaan sampai saat ini, agrikultur adalah komoditas utama negara Indonesia. Contohnya saja pada waktu sebelum ada penjajah, atau kenapa kok penjajah atau kolonial masuk ke Indonesia, karena di Indonesia banyak sekali agrikultur berupa rempah-rempah. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Maka dari itu salah satu pendorong kolonial atau penjajah masuk ke Indonesia atau masuk ke Nusantara pada waktu itu Indonesia masih kerajaan, masuk ke Nusantara ya, untuk apa? Mencari agrikultur berupa rempah-rempah. Itu komoditas utama yang ada di Nusantara, di Indonesia tentunya. Ya, itu pada masa penjajahan, penjajah mengambil, mengeksploitasi agrikultur yang ada di Indonesia berupa rempah-rempah, kayu, hutan, hasil pertanian ya, semuanya dieksploitasi, dikirim ke negaranya. Misal Indonesia dijajah Belanda, agrikultur yang dihasilkan di Indonesia, di negara jajahannya ya, di Indonesia tadi dikirim ke negaranya, yaitu di Belanda, dikirim ke Jepang ya, dikirim ke Portugis ya, atau dikirim ke negara-negara sekutunya. Itu adalah agrikultur pada waktu penjajahan ya. Masa kemerdekaan ya, pada masa kemerdekaan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, semua presiden yang ada di Indonesia pada saat itu, awal kita merdeka, kita membentuk agrikultur atau menguatkan agrikultur berupa pertanian, karena sumber pokok pangan nasional adalah dari hasil tani. Beras ya, jagung, ketela itu adalah bahan pokok pada saat itu karena pasca kemerdekaan. Terus setelah itu banyak sekali perubahan-perubahan dari zamannya Pak Harto, terus zamannya Pak Habibie, zamannya Bu Megawati, zamannya
Gus Dur, zamannya Pak SBY, sampai saat ini banyak perubahan dan perkembangan. Ya, agrikultur itu banyak sekali inovasi-inovasi tentang agrikultur, dan untuk membaikan, ya untuk memaksimalkan hasil agrikultur tersebut. Ya, ada inovasi-inovasi tentunya. Ya, tujuannya untuk memaksimalkan hasil dari agrikultur dan mampu mencukupi kebutuhan hidup manusia atau masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, tuh. Agrikultur yang selanjutnya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian tadi Pak Dayan menyebutkan ada padi, jagung, ketela, kedelai, cabai, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil pertanian. Nah, selanjutnya agrikultur berupa perikanan merupakan salah satu pilar sistem kedaulatan pangan, yaitu adalah perikanan. Perikanan ada perikanan apa ya? Ada perikanan budidaya ikan, ada tambak, kolam. Ya, itu adalah perikanan. Ada ikan tambak, ikan yang di ternak di tambak, seperti yang ada di kecamatan sebelah kita atau kecamatan Banjar sana, banyak sekali tambak-tambak udang, tambak ikan, dan lain sebagainya. Itu adalah agrikultur, contoh agrikultur berupa perikanan. Ada tambak yang ada di laut juga, dikasih jaring, biasanya tambak kerapu. Itu juga hasil agrikultur, adalah satu contoh agrikultur perikanan. Ada peternakan, ya, ada agrikultur sektor peternakan, ada ternak sapi, kambing, terus kuda, ayam, dan tentunya semua itu untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Dan dari dulu sampai saat ini Pak Dayan tadi bilang selalu ada inovasi. Ya, selalu ada inovasi. Tujuannya tadi apa? Untuk memaksimalkan hasil dan mampu mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia agar tidak selalu mengimpor barang dari luar negeri atau bahan pangan dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Tujuannya dari pemerintah itu, ya. Ada salah satu jenis agrikultur, ada hortikultura. Apa itu hortikultura? Hortikultura adalah tanaman-tanaman buah, ya, tanaman-tanaman buah. Ada kebun buah, ada kebun mangga, kebun pisang, kebun apel, kebun jeruk, kebun jambu. Itu adalah contoh dari agrikultur bagian hortikultura. Intinya di hortikultura itu adalah berupa buah-buahan, ya. Kalau contoh yang ada di Desa Kebunharjo, ya, di Desa Kebunharjo di pondok kalian, ada contoh agrikultura dari jenis hortikultura. Ada di mana? Di Kebunharjo Dusun Sumber sana. Ya, di Kebunharjo Dusun Sumber sana ada hortikultura kebun durian, ada kebun kelengkeng juga, ada kebun rambutan juga di sana. Bisa kalian cek kalau pas waktu liburan atau setelah nanti pandemi usai, bisa kalian cek di sana, ya. Kalian cek di sana, kalian lihat di sana. Ya, contoh dari agrikultur bagian hortikultura, bagian buah-buahan. Ada perkebunan, ada agrikultur bagian perkebunan. Jadi jenis perkebunan, ada kebun apa? Ada kebun kelapa, kebun karet, ada kebun kelapa sawit, teh, jahe, cengkeh, dan sebagainya. Intinya bagian perkebunan, ya. Ada tebu, kebun tebu, itu adalah perkebunan juga. Agrikultur dari jenis perkebunan, ya. Ada juga kehutanan. Agrikultur bagian kehutanan. Ada hutan jati, ya, hutan jati yang ada di Ngandang sana, di Sale, di Ngepon sana bisa kalian lihat, atau di Sekaran atau di Sokong Gunung bisa kalian lihat sendiri kehutanan, ya.
Dari hasil kehutanan bisa menghasilkan apa? Kayu jati, kayu mahoni, ya, kayu lapis, kayu gergajian. Nah, tentunya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, ya. Cukup itu dari Pak Dain, ya. Kurang lebihnya Pak Dain mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.